Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Muhammad Syuki Syarif, dipanggil Syuki, NIM 2120402. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu syarat tugas mata kuliah analisis kurikulum, yang mana dosen pengampunya Ibu Elvi Rahmi MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu kurikulum dan penyebab pengembangan kurikulum. Nah, kurikulum ini ialah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemudian kurikulum mencakup semua aspek pembelajaran, mulai dari materi yang dipelajari, metode pengajaran yang digunakan, hingga penilaian atau evaluasi. Nah, menurut Imas Kurniasih dan Berlinsani, bahwa kurikulum merupakan suatu perangkat yang dijadikan acuan suatu dalam mengembangkan proses pembelajaran yang berisi kegiatan siswa yang akan dapat diusahakan untuk mencapai suatu tujuan pelajaran khususnya dan tujuan pendidikan. Nah, dapat saya simpulkan kurikulum ini adalah merupakan rencana program pendidikan yang dari pemerintah yang dijadikan pedoman ataupun dikembangkan oleh tenaga pendidik untuk proses pembelajaran di sekolah agar tercapai tujuan pendidikan. Kurikulum ini merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan, di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Nah, kurikulum ini berfungsi sebagai acuan utama bagi guru dalam mengajar, serta membantu mencapai tujuan pendidikan seperti pengembangan keterampilan, pengetahuan, kemudian sikap. Mengapa kurikulum harus dikembangkan? Karena kurikulum ini kurikulum yang baik ini adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka dan masa depan. Beberapa penyebab pengembangan kurikulum, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut penyesuaian dalam materi dan metode pengajaran. Kurikulum harus berkembang untuk memastikan siswa mempelajari keterampilan yang relevan dengan tuntunan zaman. Yang kedua, perubahan sosial dan budaya, yaitu kurikulum harus merespon perubahan sosial, budaya, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Misalnya kurikulum yang dulu fokus pada agrikultur mungkin akan berubah seiring dengan berkembangnya masyarakat urban dan teknologi. Yang ketiga, kebutuhan dunia kerja. Dunia kerja harus berubah, sehingga kurikulum perlu disesuaikan agar lulusan memiliki keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja modern. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Pemerintah sering memperbarui kebijakan pendidikan yang memerlukan perubahan kurikulum agar sejalan dengan prioritas nasional, seperti pendidikan karakter, literasi, dan pendidikan berbasis kompetensi. Yang kelima itu hasil evaluasi kurikulum sebelumnya. Maksudnya pengembangan kurikulum juga terjadi karena evaluasi dari kurikulum yang sudah berjalan. Jika ditemukan kelemahan atau ketidaksesuaian dengan tujuan pendidikan, kurikulum diperbaiki dan dikembangkan. Oleh karena itu, kurikulum perlu diubah supaya pembelajaran relevan dengan perkembangan zaman. Dengan mengikuti perkembangan zaman, kurikulum bisa menjadi sarana agar peserta didik mendapat ilmu yang
sesuai dengan zamannya. Nah, itulah mengapa kurikulum perlu adanya perubahan agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang dan mampu memandang untuk kedepannya. Baiklah, mungkin ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.